Salam Sobat Ministry Channel, apa kabar? Semoga dalam keadaan baik-baik saja. Hari ini kita akan mendengarkan kesaksian Pak Dotoni, di mana beliau melihat ada beberapa pendeta yang dikawal oleh malaikat. Mari kita saksikan siapa saja pendeta-pendeta yang dikawal oleh malaikat tersebut. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Tuhan Yesus memberkati. Salam. Nah, sekarang tak beritahu ini. Ini selama saya pelayanan di tempatnya Bahtera ya. Iya. Bahtera ya Pak Johan ya. Iya, bagian dari Baktera, keluarga Baktera. Saya itu pertama tuh ngelihat malaikat di tempatnya Bu Iin Cipto di Mahanaim ya. Nah, kedua di tempatnya Pak Petrus Hadi. Jadi waktu itu saya kan khotbah membawa sepatu, tiba-tiba digeret suruh ngelepasin sepatu. Itu kejadian di tempat Pak Petrus Hadi. Itu saya ngelihat tuh ada dua malaikat tuh Pak Johan ya. Iya, iya. Nah, yang ketiga saya tuh ngelihat malaikat juga itu di tempatnya Ibu Nani. Ibu Nani Cipto ya di Cirebon ya. Iya, Cirebon, Pak. Nah, itu saya ngelihat malaikat itu ada di mimbar, tapi yang luar biasa saya lihat tuh berapa malaikat penjaga yang kuat itu yang tempatnya namanya Taman Tuhan. Nah, jadi saudara-saudara bisa keliling-keliling ke tempat itu, ya lihat-lihat aja, sama ya berdoa. Itu saya lihat memang di tempatnya Ibu Iin, sama tempatnya Pak Petrus Hadi, nah sama di tempatnya Ibu Nani ya, itu ada malaikat penjaganya semua gitu loh. Berarti tiga tempat ini doanya sungguh-sungguh gitu loh. Artinya memuji menyembah Tuhan sungguh-sungguh gitu. Itu hal yang luar biasa. Saya pengalaman itu Pak Johan. Iya. Kalau yang paling menarik saya di tempatnya Pak Petrus Hadi. Kan waktu itu kalau khotbah di tempat Pak Petrus kan harus lepas sepatu. Iya. Nah saya itu bawa sepatu sampai atas, ditarik suruh turun, sepatunya suruh lepas. Ya saya lepas itu di mimbar lagi. Aduh, ampun gua. Itu kejadian di Pak Petrus Hadi itu. Jadi memang di tiga tempat ini ada malaikatnya gitu loh. Ada yang Tuhan taruh di situ gitu loh. Berarti tiga tempat ini kan yang orang yang hidup dalam Tuhan berdoa sungguh-sungguh. Karena pengalaman saya tidak sembarang ya. Karena belum tentu satu tempat ada malaikatnya gitu loh. Belum tentu gitu loh. Tapi kemarin tuh saya berapa bulan ini ya, saya ngelihat tiga tempat itu. Kalau tempatnya Ibu Nani itu, saya lihat tuh malaikat yang paling kuat ada di tempatnya ini, tempat Taman Tuhan itu. Ini pengalamannya. Saya lihat, saya kalau segala sesuatu tidak lihat, tidak percaya. Harus lihat langsung gitu loh. Kan kalau hanya katanya saya tidak percaya. Saya langsung melihat langsung Pak Johan. Nah, jadi memang yang di tempat Bahtera ini memang para pendoa dan melayani mencintai Tuhan ini. Ya, karena hanya orang-orang yang melayani Tuhan, mencintai Tuhan saja yang ada malaikat-malaikat penjaga seperti itu. Saya sampai sekarang tidak mau dikawal Pak Johan. Pak Johan namanya ya? Iya, Pak Johan, Pak. Iya. Nah, kalau dikawal sama bodyguard gitu, malaikatnya tidak jaga, kan sudah dikawal. Malaikatnya ngomong, memang gua kurang kerjaan jaga kamu. Makanya saya tuh kalau ada pendeta sampai dijaga bodyguard gitu, berarti malaikatnya tidak jaga. Kenapa? Malaikatnya ngomong, gua resign aja lah. Betul nggak Pak Johan? Iya, Pak. Ada yang tanya bentuk, kalau yang saya lihat tuh di tempatnya Ibu Nani itu, tempatnya Taman Tuhan itu, ada malaikat yang bawa minyak itu, minyak urapan. Nah itu, saya Iya lihat kan di taman Ibu Nani kan sampai sekarang keluar minyak sama madu, Pak. Iya, itu ada malaikat yang bawa minyak, ada yang bawa urapan. Nah, jadi itu keajaiban juga itu. Jadi saya tidak percaya itu sampai ke sana sendiri. Begitu ke sana, oh lihat malaikatnya, oh percaya udah. Saya udah lihat malaikat percaya gitu. Nah,
Nah, kalau tempatnya Bu Nani itu memang ada malaikatnya. Malaikatnya ada yang bawa urapan itu, minyak gitu loh. Nah, itu keajaiban ya. Saya selama saya hidup sih ya hanya melihat urapan yang kuat itu lima aja. Pertama itu pada waktu saya masih muda ya, waktu itu saya khotbah di tempatnya Ishak Leo, gereja GPPS Surabaya. Nah, tahu Pak Johan? Tahu Pak, yang kalau nggak salah kalau PPS yang bajunya semua putih ya Pak ya? Iya, itu urapannya kuat sekali. Itu sampai saya ngeliat tuh ada suatu kekuatan yang luar biasa. Nah, yang kedua Gilbert Lumaidong, karena dia kan pernah mengalahkan saya, itu buktinya itu. Nah, kalau saya itu kalau nggak lihat sendiri nggak percaya gitu loh, karena saya itu orangnya kan basic dari dasar yang diajarkan waktu saya pengamanan khusus sama Jenderal Pramono Edi, itu jelas sekali tidak boleh percaya siapapun gitu. Jadi kalau sesuatu harus tak buktikan benar gitu loh. Nah, ketiga itu tempatnya Pak Petrus Hadi. Itu saya lihat malaikat juga di situ, ada urapan juga. Nah, terusan yang keempat itu tempat Bu Iin, itu ada juga malaikatnya. Urapannya Ibu Iin itu karunia kenabian, itu jelas sekali. Kalau Bu Iin itu jelas karunia kenabian. Kalau saya tidak bisa itu, saya taunya setan-setan aja. Bukan bidangnya itu, saya taunya setan-setan aja. Kalau Bu Iin itu ada karunia kenabian. Nah, yang kelima tempatnya Ibu Nani, itu saya lihat ada malaikat yang memegang apa tuh kayak buli-buli ya, minyak untuk minyak urapan ya, di taman Tuhan itu terutama. Nah, jadi saudara semua boleh kunjungi ke tempat itulah sambil jalan-jalan berdoa. Tapi ingat jangan dikutuskan, tidak boleh, tidak boleh. Bukan jimat, betul Pak Johan? Betul Pak, saya orang Cirebon kebetulan Pak. Ya bukan jimat itu loh. Oh, lihat sendiri dannya. Saya udah berkali-kali ke sana, kebetulan mertua saya juga pengurus di sana, juga pengurus yang paling senior sekarang udah pensiun. Saya juga lahir dan dibesarkan, dididik jadi hamba Tuhan juga di situ juga Pak. Iya, kalau tak lihat kan Ibu Nani itu orangnya keras itu. Oh iya. Cinta Tuhan sungguh-sungguh. Saya rasa untuk 3 hamba Tuhan ini susah untuk ditemui ya, untuk di Indonesia ya. Ya kita berdoa supaya ada generasi selanjutnya lah yang seperti mereka ya. Iya Pak. Nah, ya jarang yang ya 5 lah. 1 Ishak Leo, 2 Gilbert, nah ketiga Ibu Iin, keempat Pak Petrus Hadi, kelima itu tempatnya apa itu Bu Nani itu. Nah, orang-orang seperti itu tuh sekarang udah langka itu ya. Nah, Ishak Leo sudah dipanggil Tuhan kan, sudah meninggal kan. Nah, yang masih hidup kan ada 4 ini. Yang 4 inilah kita doakan dipelihara baik-baik. Betul? Iya Pak. Ya kita doakan mereka, karena tak lihat kan urapannya beda ya. Kan tidak sembarang orang punya urapan seperti itu. Kalau saya hanya ngusir setan aja lah kerjaannya. Oke Pak Johan, saya rasa sudah cukup ya, kita doa bersama-sama ya. Ya Pak.